Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesliani dengan nomor induk mahasiswa 20010404018 dari kelas TL1B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas SNIPWIL 2011 dari halaman 396 sampai halaman 410. Lampiran D, informatif, pemasangan GPS di uji kelas 1, 2, dan 3. Misalnya pada sistem TNCS. Yang pertama, awal instalasi. Yang kedua, panel distribusi. Yang ketiga, outlet distribusi. Yang keempat, terminal atau rel pembumian utama. Yang kelima, GPS kelas uji 1. Yang keenam, hubungan pembumian atau konduktor pembumian GPS. Yang ketujuh, perlengkapan magun yang diproteksi. Yang kedelapan, GPS kelas uji 2. Yang kesembilan, GPS kelas uji 2 atau 3. Dan yang kesepuluh, elemen, decoupling atau panjang lin. Bagian 5-54, pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik, susunan pembumian konduktor proteksi dan konduktor ikatan proteksi. Catatan bagian 5-54 merupakan adopsi dari IEC 60364-554-2002 dengan modifikasi. Modifikasi dapat berupa penambahan, perubahan atau pengurangan, ayat, subayat, tabel, catatan, atau lampiran yang merupakan modifikasi diberi tanda mod. Untuk memudahkan penelusuran, maka nomor ayat atau subayat PWIL 2000 disertakan dalam tanda kurung. 541 umum, 541.1 ruang lingkup. Bagian 5-54 menunjukkan susunan pembumian konduktor proteksi dan konduktor ikatan proteksi guna memenuhi keselamatan instalasi listrik. 541.2 Mod acuan normatif. Dokumen acuan berikut sangat diperlukan untuk penerapan dokumen ini. Untuk acuan bertahun hanya berlaku edisi yang dinyatakan. Untuk acuan tak bertahun, dokumen acuan edisi termutakhir atau termasuk edisi amandemen. IEC 60050-195 International Electronical Vocabulary Part 195 Aiding and Protection Against Electric Shock. IEC 6028711 Electricable Calculation of the Current Rating Part 11 Current Rating Equations 100% Load Factor and Calculation of Loss General. IEC 6036441 Low Voltage Electrical Installation Part 441 Protection for Safety Protection Against Electric Shock. IEC 6036442 Electrical Installation of Building Part 442 Protection for Safety Protection Against Thermal Effect. IEC 6036443 Electrical Installation of Building Part 443 Protection for Safety Protection Against Overcurrent. IEC 6036444 Electrical Installation of Building Part 444 Protection for Safety Protection Against Voltage Disturbances and Electromagnetic Disturbances. IEC 6036552 Electrical Installation of Building Part 552 Selection and Erection of Electrical Equipment Bearing System. IEC 60724 Shortcut Series with Temperature Limits of Electric Cable with the Rated Voltage of 1 kV dengan UM sama dengan 1,2 kV and 3 kV. UM sama dengan 3,6 kV. IEC 60852 Calculation of the Cyclic and Emergency Current Rating of Cable per 2 Cyclic Rating of Cable greater than 18/30 36 kV and Emergency Rating for Cable all for voltage. IEC 60990 Short Circuit Current in the three-phase AC System Part 0 Calculation of Current. IEC 60949 Calculation of Thermally Permissible Short Circuit Current taking into account non-adiabatic heating effect. IEC 6102441 Protection of Structure Against Lighting Part 1 General
Principles IEC 61140 Protection Against Electric Shock Common Aspect for Installation and Equipment IEC GWID 104 The Preparation of Safety Publication and Use of Basic Safety Publication and Group Safety Publication. 541.3 Muat definisi. Berlaku definisi bagian 1. Definisi yang digunakan untuk susunan pembumian konduktor proteksi dan konduktor ikatan proteksi digambarkan dalam lampiran B. 542.18 Susunan pembumian. 542.1 3.18.1 Persyaratan umum. 542.1.1 3.18.1 Susunan pembumian dapat digunakan tersambung atau terpisah untuk keperluan proteksi dan fungsional menurut persyaratan instalasi listrik. Persyaratan untuk keperluan proteksi harus selalu lebih diutamakan. 542.1.2 Mod 3.18.1.2 Elektroda bumi pada instalasi harus dihubungkan pada terminal pembumian utama dengan menggunakan konduktor pembumian. Elektroda bumi ialah penghantar yang ditanam dalam bumi dan membuat kontak langsung dengan bumi. Konduktor pembumian yang tidak berinsulasi yang ditanam dalam bumi dianggap sebagai bagian elektroda bumi. 542.1.3 3.18.1.3 Pertimbangan harus diberikan untuk susunan pembumian yang digunakan pada sistem voltage tinggi dan sistem voltage rendah. 542.1.4 3.18.1.4 Persyaratan untuk susunan pembumian dimaksudkan untuk memberikan hubungan ke bumi yang handal dan sesuai untuk persyaratan proteksi instalasi yang dapat menghantarkan arus gangguan bumi dan arus konduktor proteksi ke bumi tanpa bahaya dari stres thermal, termomekanis, dan elektromekanis serta dari kejut listrik yang timbul dari arus ini. Jika relevan, yang juga sesuai untuk persyaratan fungsional. 542.2 3.18.2 Elektroda bumi. 542.2.1 Bahan dan dimensi elektroda bumi harus dipilih untuk tahan terhadap korosi dan untuk mempunyai kuat mekanis yang memadai. Untuk bahan yang bisa digunakan, ukuran minimum biasa dari sudut pandang korosi dan kuat mekanis untuk elektroda bumi jika ditanam dalam tanah diberikan dalam tabel 54.1. Catatan 1. Mod. Jika terdapat sistem proteksi petir SPP, berlaku seri IEC 62305. Tabel 54.1 Mod. Ukuran minimum biasa untuk elektroda bumi dari bahan yang bisa digunakan dari titik pandang korosi dan kuat mekanis jika ditanam dalam tanah. Pertama ada bahan, permukaan, bentuk, ukuran minimum diameter mm, luas penampang mm persegi, tabel mm, tebal lapisan atau selubung nilai individu mikrometer dan nilai rata mikrometer. Catatan 2 Mod untuk elektroda bumi jenis pipa, panjang minimum 1,5 meter. Catatan 3 Mod 3.18.2.3.2 Jika keadaan tanah sangat korosif atau jika digunakan elektroda baja non-galvanis, dianjurkan untuk menggunakan luas penampang atau tebal sekurang-kurangnya 150% yang tertera di dalam tabel 54.1. Catatan 4 Mod 3.18.2.3.3 Jika elektroda pita hanya digunakan untuk mengatur gradien voltage, luas penampang minimum pada baja galvanis atau berlapis tembaga harus 16 mm persegi dan pada tembaga 10 mm persegi. 542.2.2 Keefektifan setiap elektroda bumi bergantung pada kondisi tanah lokal. Harus dipilih salah satu atau lebih elektroda bumi yang sesuai dengan kondisi tanah dan nilai resistan ke bumi yang disyaratkan. 542.2.3 Berikut adalah contoh elektroda bumi yang dapat digunakan. Jaringan struktur bawah tanah yang tertanam dalam pondasi atau pembumian pondasi. Plat, logam tulang beton atau kecuali beton prategang yang tertanam dalam bumi. Batang atau pipa, pita atau kawat, selubung logam dan penutup logam lain dari kabel menurut kondisi dan persyaratan lokal. Rangka logam bawah tanah yang sesuai lainnya menurut kondisi dan persyaratan lokal. Catatan Mod. Jaringan pipa air dilarang digunakan sebagai elektroda bumi.
542.2.4 ketika memilih jenis kedalaman tanah elektroda bumi harus dipertimbangkan kondisi dan persyaratan lokal sedemikian sehingga pengeringan dan pembekuan tanah akan tidak mungkin menaikkan resistan bumi elektroda bumi sampai nilai yang akan mengganggu tindakan proteksi terhadap kejut listrik. (542.2.5) harus dipertimbangkan korosi elektrolitik jika menggunakan bahan berbeda dalam susunan pembumian. 542.2.6 pipa logam untuk cairan atau gas yang mudah terbakar tidak boleh digunakan sebagai elektroda bumi. Catatan, persyaratan ini tidak dapat menghalangi ikatan proteksi pipa tersebut untuk kesesuaian dengan bagian 4-41. 542.2.7 mod 3.18.2.2 jenis elektroda bumi. 542.2.7.1 mod 3.18.2.2.1 elektroda pita ialah elektroda yang dibuat dari penghantar berbentuk pipa atau berpenampang bulat yang pada umumnya ditanam secara dangkal. Elektroda ini dapat ditanam sebagai pita lurus, radial, lingkar, jala-jala, atau kombinasi dari bentuk tersebut, seperti pada gambar 54.1 yang ditanam sejarah permukaan tanah dengan dalam antara 0,5 sampai 1,0 meter. Ini ada gambar 542.1 mod cara pemasangan elektroda pita. 542.2.7.2 mod 3.18.2.2.2 elektroda batang ialah elektroda dari baja pipa, baja profil, atau batang logam lain yang dipancangkan ke dalam tanah. 542.2.7.3 mod 3.18.2.2.3 elektroda plat ialah elektroda dari bahan logam utuh atau berlubang. Pada umumnya, elektroda plat ditanam secara dalam. 542.2.8 mod 3.18.2.5 resistan jenis tanah dan resistan pembumian. 542.2.8.1 mod 3.18.2.5.1 nilai resistan jenis tanah sangat berbeda-beda bergantung pada jenis tanah seperti ditunjukkan pada tabel 54.2. Di sini tabel 54.2 resistan jenis tanah tipikal. 542.2.8.2 mod 3.18.2.5.2 resistan pembumian. A. Resistan pembumian elektroda bumi tergantung pada jenis dan keadaan tanah serta pada ukuran dan susunan elektroda. B. Resistan pembumian suatu elektroda harus dapat diukur. Untuk keperluan tersebut, konduktor yang menghubungkan setiap elektroda bumi atau susunan elektroda bumi harus dilengkapi dengan hubungan yang dapat dilepas. Catatan, resistan pembumian total suatu instalasi pembumian belum dapat ditentukan dari hasil pengukuran tiap elektroda. Cara mengukur resistan elektroda bumi, lihat lampiran B bagian 8, 6, dan C tabel 54.3 menunjukkan nilai rata resistan elektroda bumi untuk ukuran minimum elektroda bumi seperti pada tabel 54.1. (542.2.9 mod 3.18.2.6 pemasangan dan susunan elektroda bumi. 542.2.9.1 mod 3.18.2.6.1 untuk memilih macam elektroda bumi yang akan dipakai harus diperhatikan terlebih dahulu kondisi setempat, sifat tanah, dan resistan pembumian yang diperkenalkan. 542.2.9.2 mod 3.18.2.6.2 permukaan elektroda bumi harus berhubungan baik dengan tanah sekitarnya. Batu dan kerikil yang langsung mengenai elektroda bumi memperbesar resistan pembumian. 542.2.9.3 mod 3.18.2.6.3 jika keadaan tanah mengizinkan, elektroda pita harus ditanam sedalam 0,5 sampai 1 meter. Pengaruh kelembaban lapisan tanah terhadap resistan pembumian agar diperhatikan.
Panjang elektroda bumi agar disesuaikan dengan resistan pembumian yang dibutuhkan. Resistan pembumian elektroda pita sebagian besar tergantung pada panjang elektroda tersebut dan sedikit tergantung pada luas penampangnya. Catatan: nilai pada tabel 54.3 adalah untuk elektroda terpasang lurus yang menghasilkan resistan pembumian terkecil. Cara lain misalnya terpasang zigzag atau menggelombang menghasilkan resistan pembumian yang lebih besar untuk panjang elektroda bumi yang sama. B. Elektroda pita radial harus disusun simetris. Sudut antara jari-jarinya tidak perlu kurang dari 60 derajat. Susunan lebih dari 6 jari-jari pada umumnya tidak mengurangi resistan pembumian secara berarti karena pengaruh timbal balik dari jari-jarinya berdekatan. 9.4 mod 3.18.2.6.4 Elektroda batang dimasukkan tegak lurus ke dalam tanah dan panjangnya disesuaikan dengan resistan pembumian yang diperlukan. Resistan pembumian sebagian besar tergantung pada panjangnya dan sedikit tergantung pada ukuran penampangnya. Jika beberapa elektroda diperlukan untuk memperoleh resistan pembumian yang rendah, jarak antara elektroda tersebut minimum harus 2 kali panjangnya. Jika elektroda tersebut tidak bekerja efektif pada seluruh panjangnya, maka jarak minimum antara elektroda harus 2 kali panjang efektifnya. mod 3.18.2.6.5 Elektroda plat ditanamkan tegak lurus dalam tanah, ukurannya disesuaikan dengan resistan pembumian yang diperlukan. Dan pada umumnya, cukup menggunakan plat berukuran 1 meter dikali 0,5 meter. Sisi atas plat harus diletakkan minimum 1 meter di bawah permukaan tanah. Jika diperlukan beberapa plat logam untuk memperoleh resistan pembumian yang lebih rendah, maka jarak antara plat logam jika dipasang paralel dianjurkan minimum 3 meter. Catatan: untuk memperoleh resistan pembumian yang sama, elektroda plat memerlukan bahan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan elektroda pita atau batang. 542.3 Konduktor pembumian 542.2.1 Konduktor pembumian harus memenuhi 543.1 dan jika ditanam di dalam tanah, luas penampangnya harus sesuai dengan tabel 544.2. Pada sistem TN, jika tidak tampak adanya arus gangguan yang diperlukan melalui elektroda bumi, konduktor pembumian dapat dimensi menurut 544.1.1. Tabel 54.2 Luas penampang minimum konduktor pembumian yang ditanam di dalam tanah. Itu diproteksi secara mekanis dan tidak diproteksi secara mekanis. 542.2.3.2 Hubungan konduktor pembumian ke elektroda bumi harus dibuat dengan kuat dan secara listrik memuaskan. Hubungan harus dengan menggelaskan eksotermik, konektor tekan, klem, atau konektor mekanis lain. Konektor mekanis harus dipasang sesuai dengan petunjuk pabrikan. Jika klem digunakan, tidak boleh merusak elektroda atau konduktor pembumian. Catatan 1 mod, klem pada elektroda pipa harus menggunakan baut dengan diameter minimal 10 mm. Catatan 2, gawai hubung atau fitting yang hanya tergantung pada solder tidak dapat diandalkan untuk memberikan kuat mekanis yang memadai. 542.3.3 mod 3.18.3.3 Konduktor pembumian harus dilindungi jika menembus plafon atau dinding, atau berada di tempat dengan bahaya kerusakan mekanis. 542.3.4 mod 3.18.3.4 Konduktor pembumian harus diberi warna hijau kuning sesuai dengan 5210.2. 542.3.5 mod 3.18.5 Pada konduktor pembumian harus dipasang hubungan yang dapat dilepas untuk keperluan pengujian resistan pembumian pada tempat yang mudah dicapai dan dapat mungkin memanfaatkan hubungan yang karena susunan instalasinya memang harus ada. 542.3.6 mod 3.18.3.6 Hubungan dalam tanah harus dilindungi terhadap korosi. 542.3.7 mod 3.18.3.7 Konduktor pembumian di atas tanah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. A. Mudah terlihat dan jika tertutup harus mudah dicapai. B. Harus dilindungi dari bahaya mekanis atau kimiawi.
kimiawi. C. Tidak boleh ada saklar atau hubungan yang mudah dilepas tanpa menggunakan perkakas. D. Konduktor pembumian untuk kapasitor peredam interference radio harus diinsulasi sama seperti konduktor fase dan harus dipasang dengan cara yang sama pula. Jika arus yang dialirkan melebihi 3,5 mA, 542.338 mod 3.18.338 sambungan dan hubungan antara konduktor pembumian utama, konduktor pembumian, dan semua cabangnya satu sama lain harus dilaksanakan sedemikian sehingga terjalinlah hubungan listrik yang baik dan dapat diandalkan dan tahan lama. Dengan catatan, sambungan dan hubungan yang dibolehkan adalah sambungan dan hubungan yang menggunakan las, baut, klem, dan juga sambungan yang selongsong jika menggunakan konduktor pilihan. Sambung dan hubungan dengan baut harus dilindungi dari kemungkinan terjadinya korosi. 542.4 Terminal pembumian utama. 542.4.1 Pada setiap instalasi jika ikatan proteksi digunakan, suatu terminal pembumian utama harus disediakan dan yang berikut harus dihubungkan padanya. Yang pertama, konduktor ikatan proteksi, yang kedua, proteksi pembumian, yang ketiga, konduktor proteksi, yang keempat, konduktor pembumian fungsional jika relevan. Catatan 1. Setiap konduktor proteksi individu tidak perlu dihubungkan secara langsung ke terminal pembagi pembumian utama jika masing-masing dihubungkan ke terminal ini oleh konduktor proteksi lain. Catatan 2. Terminal pembumian utama bangunan umumnya dapat digunakan untuk keperluan pembumian fungsional. Untuk keperluan teknologi informasi, maka dapat dianggap sebagai titik hubung ke jaringan elektroda bumi. 542.2.4.2 Masing-masing konduktor yang dihubungkan ke terminal pembumian utama harus dapat didiskoneksi secara individu. Hubungan ini harus andal dan hanya dapat didiskoneksi dengan sarana perkakas. Catatan, sarana diskoneksi boleh digabungkan dengan baik dengan terminal pembumian utama untuk memungkinkan pengukuran resistan dari susunan pembumian. 543. Konduktor proteksi. 543.1 Luas penampang minimum. 543.1.1 mod luas penampang setiap konduktor proteksi harus memenuhi kondisi untuk diskoneksi otomatis supply yang disyaratkan dalam 411 bagian 441 dan mampu menahan arus gangguan prospektif. Luas penampang konduktor proteksi harus dihitung sesuai dengan 543.1.2 atau dipilih sesuai dengan tabel 54.3. Pada kedua hal tersebut, persyaratan 543.1.3 harus diperhitungkan. Terminal untuk konduktor proteksi harus mampu menerima konduktor dengan dimensi yang disyaratkan oleh subayat ini. Tabel 54.3 mod luas penampang minimum konduktor proteksi. Luas penampang konduktor lin S mm persegi dan luas penampang minimum konduktor proteksi terkait mm persegi jika konduktor proteksi berbahan sama seperti konduktor saluran. Luas penampang konduktor proteksi tidak boleh kurang dari nilai yang ditentukan. Yang pertama harus sesuai dengan IEC 60949, yang kedua atau dengan rumus berikut yang hanya dapat diterapkan untuk waktu diskoneksi tidak melampaui 5 detik. E sama dengan akar dari I kuadrat kali T per K. Dengan S adalah luas penampang dalam mm persegi, I adalah nilai efektif arus gangguan prospektif dalam ampere untuk gangguan dengan impedans yang dapat diabaikan, yang dapat mengalir melalui gawai proteksi. Lihat IEC 609090. T adalah waktu operasi gawai proteksi untuk diskoneksi otomatis dalam detik. Catatan 1. Efek pembatasan arus dari impedans sirkuit dan pembatasan I kuadrat kali T dari gawai proteksi harus diperhitungkan. K adalah faktor yang tergantung pada bahan konduktor proteksi, insuli, dan bagian lain, serta suhu awal dan akhir. Untuk menghitung K, kita lampirkan 54A. Catatan 2. Untuk pembatasan suhu untuk instalasi berpotensi asmatosis ledak, lihat IEC 600790. Catatan 3. Karena selubung logam kabel berinsulasi mineral, menurut IEC 60702, 1.
mempunyai kapasitas gangguan bumi lebih besar dari konduktor lin, maka tidak perlu menghitung luas penampang selubung logam jika digunakan sebagai konduktor proteksi. 543.1.3 luas penampang setiap konduktor proteksi yang tidak membentuk bagian kabel atau tidak pada selungkup yang sama dengan konduktor lin tidak boleh kurang dari 2,5 mm persegi CU dan 16 mm persegi AL jika disediakan proteksi terhadap kerusakan mekanis. 4 mm persegi CU atau 16 mm persegi AL jika tidak disediakan proteksi terhadap kerusakan mekanis. 543.1.4 jika konduktor proteksi digunakan bersama pada 2 sirkuit atau lebih, luas penampangnya harus didimensi sebagai berikut. Yang pertama dihitung menurut 543.1.1 untuk arus gangguan protektif dan waktu operasi paling berat yang ditemui pada sirkuit ini, atau dipilih menurut tabel 54.3 sedemikian sehingga berkaitan dengan luas penampang konduktor lin terbesar dari sirkuit. 543.2 jenis konduktor proteksi. 543.2.1 konduktor proteksi dapat terdiri atas salah satu lebih berikut ini. Konduktor pada kabel multi-inti, konduktor berinsulasi atau polos dalam selungkup bersama dengan konduktor aktif, konduktor polos atau berinsulasi terpasang magun, terselubung kabel logam, skrain kabel, perisai kabel, anyaman kawat, konduktor konsentris, konduit logam yang terkena kondusi yang dinyatakan dalam 543.2.2a dan b. 543.2.2 jika instalasi terdiri atas perlengkapan yang mempunyai selungkup logam sedemikian seperti rakitan PHBK voltage rendah atau sistem berumbung atau trunking rel selungkup atau rangka logam dapat digunakan sebagai konduktor proteksi jika secara simultan memenuhi 3 persyaratan berikut. A. Kontinuitas listriknya harus dipastikan dengan konstruksi atau dengan hubungan yang sesuai dengan sedemikian untuk memastikan proteksi terhadap pemburukan mekanis, kimia, atau elektrokimia. B. Selungkup itu memenuhi persyaratan 543.1 dan C. Selungkup itu harus memungkinkan hubungan konduktor proteksi lain pada setiap titik sadapan yang ditentukan sebelumnya. 543.2.3 bagian logam berikut tidak diizinkan untuk digunakan sebagai konduktor proteksi atau sebagai konduktor ikatan proteksi. Yang pertama, pipa air logam, pipa yang menggunakan gas atau cairan yang sudah terbakar. Bagian konstruksi yang terkena stres mekanis dalam pelayanan normal. Konduit logam fleksibel dan mudah dibengkokkan kecuali didesain untuk keperluan itu. Bagian logam fleksibel dan kawat penyangga. 543.3 kontinuitas listrik konduktor proteksi. 543.331 konduktor proteksi harus diproteksi terhadap kerusakan mekanis, pemburukan kimia atau elektrokimia, gaya elektrodinamika dan gaya termodinamika. 543.2 sambungan pada konduktor proteksi harus dapat diakses untuk inspeksi dan pengujian, kecuali untuk sambungan berisi kompon, sambungan kapsul, sambungan pada konduit dan berumbung logam, sambungan yang membentuk bagian dengan perlengkapan yang memenuhi standar perlengkapan. 543.3 gawai saklar tidak boleh disisipkan pada konduktor proteksi, tapi dapat disediakan sambungan yang dapat didiskoneksi untuk keperluan pengujian dengan penggunaan perkakas. 543.3.4 jika digunakan pemantauan listrik kemudian, gawai stabilisator operasi kumparan tidak boleh dihubungkan secara seri pada konduktor proteksi. 543.335 PKT aparatus tidak boleh digunakan untuk membentuk bagian konduktor proteksi untuk perlengkapan lain, kecuali seperti diizinkan pada 543.2. 543.4 mod tidak diterapkan, 543.5 mod tidak diterapkan, 543.6 susunan konduktor proteksi. Jika GPA yang digunakan untuk proteksi terhadap kejut listrik, konduktor proteksi harus tergabung pada sistem perkawatan yang sama, seperti konduktor aktif atau terletak di dekatnya. 513.7 konduktor proteksi diperkuat untuk arus konduktor proteksi melampaui 10 mA. Untuk manfaat listrik yang dimaksud untuk menghubungkan permanen dengan arus konduktor proteksi melampaui 10 mA, konduktor proteksi diperkuat harus didesain sebagai berikut. Yang pertama, konduktor proteksi harus mempunyai luas penampang sekurang-kurangnya 10 mm persegi CU atau 16 mm persegi AL.
melalui jalur totalnya, atau konduktor proteksi kedua dengan luas penampang sekurang-kurangnya sama seperti disyaratkan untuk proteksi terhadap sentuh tak langsung. Harus digelar pada titik tempat konduktor proteksi mempunyai luas penampang kurang dari 10 mm persegi, jauh 16 mm persegi A. Hal yang mensyaratkan peranti mempunyai terminal perisai untuk konduktor proteksi kedua. Catatan pemantauan listrik yang biasanya mempunyai arus konduktor proteksi yang tinggi tidak compatible dengan instalasi dilengkapi GPAS. 524 konduktor ikatan proteksi konduktor ikatan ekuipotensial. 524.1 konduktor ikatan potensi untuk hubungan ke terminal pembumian utama. Luas penampang konduktor ikatan proteksi yang disediakan untuk ikatan ekuipotensial utama menurut 413.1 yang dihubungkan ke terminal pembumian utama menurut 522.4 harus tidak kurang dari 6 mm persegi tembaga atau 16 mm persegi aluminium atau 50 mm persegi baja. 544.2 konduktor ikatan proteksi untuk ikatan suplemen. 544.2.1 konduktor ikatan proteksi yang menghubungkan dua BKT yang harus mempunyai konduktans tidak kurang dari konduktor proteksi terkecil yang berhubungan ke BKT tersebut. 524.2.2 konduktor ikatan proteksi yang menghubungkan BKT ke BKE harus mempunyai konduktans tidak kurang dari setengah luas penampang konduktor proteksi yang bersangkutan. Dan 544.3 persyaratan 543.1.3 harus dipenuhi. Lampiran A normatif metode untuk mendapatkan faktor K dalam 543.1.2. Faktor K ditentukan dari rumus berikut. K sama dengan akar dari Qc dalam kurung beta plus 20 derajat Celcius per rho 20 in dalam kurung 1 plus theta F dikurangi theta I per beta plus theta I. Dengan dimana Qc adalah kapasitansi bahan volumetrik ban konduktor J per 0 derajat mm3 pada 20 derajat Celcius, beta adalah kebalikan koefisien suhu dan resistivitas pada 0 derajat Celcius dan konduktor 0 derajat Celcius, rho 20 adalah resistivitas listrik pada konduktor pada 20 derajat Celcius, ohm atau milimeter. Theta I adalah suhu awal konduktor derajat Celcius dan theta F adalah suhu akhir konduktor. Pada tabel A 54.1 nilai parameter untuk berbagai bahan yang berbeda. Tabel A 54.2 nilai K untuk konduktor proteksi berinsulasi yang tidak tergabung dalam berkas kabel atau tidak dibundel dengan berkas lain. Tabel A 54.3 nilai K untuk konduktor proteksi polos yang kontak dengan penutup kabel tetapi tidak dibundel dengan berkas kabel lain. Tabel A 54.4 nilai K untuk konduktor proteksi sebagai inti yang tergabung dalam suatu kabel atau dibundel dengan berkas kabel lain atau berkas konduktor yang berinsulasi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.